Saya sampaikan terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah menyiapkan video luar biasa, mengingatkan ingatan saya 2004 sampai dengan 2005, 18 tahun yang silam. Karena jujur 2005 kami hampir frustasi, tapi keempat ibu-ibu inilah yang menyemangati kami, yang beliau menangis karena mendapat pinjaman dari BMTNU, sehingga tangisan ibu-ibu ini yang membangkitkan semangat kami kembali untuk berjuang di BMTNU sehingga seperti saat ini. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia. Ini kejutan luar biasa bagi saya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan dan yang kami takzimi, Kiai Haji Dr. Ahmad Fahrul Razi selaku Ketua PBNU Bidang Keagamaan, Wakil Sekjen MUI Provinsi Jawa Timur, mohon maaf Wakil Sekjen MUI Pusat, dan sekaligus sebagai pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 1 Malang. Yang kami hormati Rois Surya PCNU Sumeneb Kiai Haji Hafidhi Salbini yang hadir pada kesempatan kali ini, yang juga kami muliakan seluruh pengasuh pondok pesantren, seluruh kepala madrasah yang hadir pada kesempatan kali ini, dan yang juga kami hormati Ketua PCNU Kabupaten Sumeneb bersama-sama dengan 10 ketua PCNU se-Jawa Timur hadir bersama-sama kita juga Ketua PCNU Situbondo. Saya sampaikan terima kasih. Yang saya hormati dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mikro Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Yogi, cukup lama saya kenal dengan beliau. Yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh kepala dinas koperasi dan UMKM dari 10 kabupaten di Provinsi Jawa Timur, hadir juga kepala dinas dari Situbondo, kemudian mohon maaf bisa kami sebutkan, dan yang juga kami hormati seluruh mitra strategis BMTNU Jawa Timur yang selama ini selalu mensupport kegiatan BMTNU Jawa Timur. Terima kasih kepada Bank Syariah Indonesia yang supportnya luar biasa, juga dari Bank BRI Kabupaten Sumeneb yang juga supportnya luar biasa, dari Bank Muamalat, dari Bank Mandiri, kemudian dari Bank BBRS Bakti Sumekal, dari BNI Sumeneb. Juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Asikon, owner dari percetakan Litera Janata Perkasa, yang hari ini supportnya luar biasa untuk anggota BMTNU memberikan hadiah umroh kepada kita. Mudah-mudahan usahanya, rezekinya dilancarkan Pak Haji Asikon. Ini satu-satunya mitranya BMTNU dalam hal pengadaan logistik. Jadi Bapak Ibu, para kiai, kalau pondoknya mau mencetak buku tulis, cetak kitab dan kalender, insya Allah harganya cukup bisa kita bandingkan dengan yang lain dengan kualitas yang luar biasa. Yang kami banggakan juga seluruh perwakilan anggota BMTNU Jawa Timur yang hadir pada kesempatan kali ini. Souvenir tas ini produknya BMTNU. Jadi BMTNU cukup banyak produknya dari anggota kita. Tadi disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa yang hadir, yang diundang pada saat ini hanya perwakilan anggota, 1.500 perwakilan anggota, karena anggota BMTNU hingga saat ini jumlahnya berjumlah 245.000 lebih.
Jadi anggotanya 245.000 lebih, Pak Kiai Haji Fahrul Razi. Kalau diundang semua, tempatnya nggak cukup, dan yang paling utama juga dananya nggak cukup. Dan nanti dikira selebrasi kemenangan ini. Bapak Ibu kemarin sudah melakukan pilihan dengan hati nuraninya masing-masing. Saat ini kita kembali ke pangkuan Indonesia, bersatu, persatuan dan kesatuan itu di atas segala-galanya. Yang penting Indonesia menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mewakili anggota BMTNU. Mohon maaf kemampuan kami hanya mengundang Bapak Ibu sekalian hanya 1.500. Gak sampai 10%-nya dari 245.000 anggota. Ini menunjukkan Bapak Yogi dari skop provinsi ketika tahun kemarin September 2023 kami diminta untuk menandatangani pernyataan mandiri apakah BMTNU pilihannya koperasi closed loop atau open loop. Kami tanpa berpikir panjang, kami tanpa melakukan analisa, kami langsung tanda tangani pernyataan itu bahwa BMTNU pilihannya adalah closed loop. Karena memang BMTNU dari awal berdirinya melaksanakan prinsip dan nilai-nilai dalam koperasi. Ini benar-benar koperasi yang sejati, Bapak Dinas Koperasi Provinsi. Oleh karena itu, anggota BMTNU setiap tahun mengalami terus peningkatan hingga tanggal 31 Desember 2023 anggota BMTNU saya katakan tadi sudah mencapai 245 orang. 245.000 orang. Oleh karena itu tema kita adalah bergerak bersama anggota. Kenapa? Sebab tanpa Bapak Ibu sekalian selaku anggota BMTNU Jawa Timur, tanpa adanya kesetiaan dari Bapak Ibu BMTNU Jawa Timur, maka BMTNU tidak akan seperti ini. Oleh karena itu saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu seluruh anggota BMTNU. Oleh karena itu kami setiap hari ada petugas khusus yang melakukan konfirmasi kepuasan. Puas atau tidak ini. Sebab urusan puas ini biasanya urusan bapak-bapak, puas dan tidaknya ini. Setiap hari kami melakukan konfirmasi kepuasan kepada anggota. Bagaimana pelayanannya kantor cabang, bagaimana pelayanannya pengelola BMTNU Jawa Timur. Alhamdulillah tingkat kepuasan pelayanan BMTNU terhadap anggota BMTNU ini sudah mencapai 98,48%. Jadi 98,48% anggota menyatakan kepuasannya atas pelayanan yang diberikan oleh BMTNU. Bapak Ibu yang kami hormati, BMT ini saya kembalikan tegaskan kepanjangan dari Baitul Mal wat Tamwil, bukan bank masuk terus gitu. Karena teman-teman ada yang memplesetkan Bapak Ibu sekalian, BMT ini bank masuk terus ini. Pilkada kemarin yang lain tutup, BMTNU buka. Bank yang lain Sabtu libur, BMTNU buka. Hari Natal dan hari-hari yang lain libur, BMTNU buka. Itulah keunikan BMTNU bahwa mengabdi tanpa batas, melayani dengan ikhlas itu bukan sebuah slogan. Bahwa tujuan kita melayani umat sebaik-baiknya. Maka service excellence itu salah satu kunci sukses Rasulullah dalam berbisnis. Maka service excellence harus kita teladani Rasulullah. Maka kita hari Sabtu tetap buka, hari penanggalan merah tetap buka, kecuali pada hari-hari besar Islam. Oleh karena itu BMT ini kepanjangan dari Baitul Mal wat Tamwil, yang sebenarnya Baitul Mal ini sudah pernah digagas, sudah pernah didirikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Baitul Malnya sebagai tempat menghimpun harta rampasan perang. Kemudian Baitul Mal ini difungsikan lagi
dioptimalkan lagi ketika masa Khalifah Umar bin Khattab. Oleh karena itu dalam pergerakannya BMTNU dalam menggalang Baitul Mal, bekerja sama dengan Lasisnu di masing-masing MBCNU, bekerja sama dengan Lasisnu di masing-masing PCNU, sudah mampu memiliki 23 ambulan gratis. Dan kemarin kita sudah membangun 7 rumah layak huni milik warga NU, dan di rumahnya langsung ditempel marmer prasasti logo Nahdlatul Ulama, dan kita sudah mampu mengumpulkan dana infak dan wakaf sebesar 5,9 miliar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mempercayakan kepada BMTNU infak dan wakafnya untuk kami salurkan. Karena BMTNU terkadang harus melayani anggota yang bermacam-macam ini Pak Yogi. 2016 kemarin ketika banyak warga NU, banyak BMT yang ragu dengan adanya travel umroh karena tidak bisa berangkat, kami pikirkan jangan sampai anggota BMTNU umrohnya, travelnya nggak jelas. Maka perlu BMTNU memfasilitasi, maka perlu BMTNU untuk memfasilitasi pemberangkatan umroh kepada anggota BMTNU. Jadi ini bukan usahanya BMT Pak Yogi, takut kena split nanti saya. Tapi ini memfasilitasi anggota BMTNU untuk melaksanakan umroh. Alhamdulillah ternyata 507 anggota BMTNU percayakan kepada BMTNU untuk umroh bersama BMTNU. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahun ini kalau mau umroh, kalau mau tenang umrohnya, silakan minta bantuan kepada BMTNU. Insya Allah kita akan memberangkatkan Juli 2004, September 2004, dan Desember 2004. Para peserta, para undangan yang kami banggakan, selaku Baitul Tamwilnya, selaku lembaga keuangannya, tentu BMTNU ini bagaimana mampu menghimpun dana dari warga NU. Kalau tadi dalam video yang disampaikan oleh panitia bahwa BMTNU ini dilahirkan tanggal 1 Juli 2004 pada hari Kamis, dan waktu itu modalnya BMTNU hanya 400.000. Jadi kami sampaikan kepada Ketua PBNU, ini murni gerakan dari bawah, dilahirkan tanggal 1 Juli 2004, asetnya 400.000 rupiah. Alhamdulillah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 aset BMTNU sudah mencapai 1,02 triliun. Jadi LAT kita mulai tahun ini tidak lagi bicara MMM, tapi sudah bicara TTT. Dengan perputaran keuangan, dengan jumlah cash flow selama 1 tahun, ini sudah mencapai 10,4 triliun. Jadi perputaran uang yang kami kelola dari 100 kantor cabang oleh 875 karyawan, jumlah perputaran keuangannya 1 tahun 10,4 triliun. Ini bukan angka yang kecil bagi kami. Ini bukan angka yang sedikit bagi kami pengelola BMTNU yang notabene mereka lulusan pondok pesantren yang ketika di pondoknya hanya belajar fa'ala yaf'ulu fa'lan, hanya menghafalkan tahlil dan istighosa. Tapi ternyata santri pondok pesantren, kader-kader Nahdlatul tahlil tidak hanya mampu beristighosa, tapi juga mampu mengelola keuangan kerakyatan, ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah. Ini bukti bahwa lulusan pondok pesantren luar biasa. Ini bukti bahwa kader NU luar biasa. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota BMTNU yang sudah mempercayakan uangnya untuk disimpan di BMTNU. Yang mulai dulu uangnya disimpan di bawahnya kasur,
disimpan di bawahnya bantal, ditaruh di dalam cangkir. Mulai kemarin sudah disimpan di BMTNU, sehingga jumlah tabungan dari warga NU yang disimpan ke BMTNU ini sudah mencapai 961 miliar. Bisa dibayangkan Pak Yogi, asetnya 1,02 triliun, tabungannya 961 triliun, berarti dana pihak luar minggir hanya 1,15%. Jadi kalau Permenkop itu mengamankan maksimal 40%, kita hanya 1,15%. Ini semua karena kesetiaan Bapak Ibu sekalian, kepercayaan Bapak Ibu sekalian kepada BMTNU. Semoga Allah tetap menganugerahkan kepada kami menjaga kepercayaan dari Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, dana yang kami terima kami salurkan kembali kepada anggota BMTNU yang mau mengembangkan usahanya tapi tidak memiliki modal usaha. Sehingga dana pinjaman yang kami salurkan selama 1 tahun 2023 ini sudah mencapai 879 miliar. Dari 232 orang yang mendapatkan pembiayaan dari BMTNU, setiap bulan perlu kami sampaikan, teman-teman melakukan bina usaha. Apakah pinjaman dari BMTNU itu mampu meningkatkan usaha mereka atau justru sebaliknya? Tapi alhamdulillah ternyata 19,90% dari anggota yang pinjam ke BMTNU usahanya terus mengalami peningkatan sehingga tabungannya ke BMTNU juga semakin meningkat. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, dan perlu ingat oleh seluruh pengelola BMTNU Jawa Timur bahwa kemajuan, pertumbuhan dan kepercayaan yang diberikan oleh anggota kepada kita itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kehebatan kalian, tapi ini karena barokahnya muassis Nahdlatul Ulama, karena doa guru ngaji kita, karena doa guru-guru kita di pondok pesantren, dan yang utama karena doa kedua orang tua kita. Ini yang mengantarkan kita semua. Oleh karena itu, barokah dari Nahdlatul Ulama, kesetiaan dari Bapak Ibu sekalian selalu kami impikan dan selalu kami dambakan dan selalu kami harapkan. Sesuai dengan cikal bakal berdirinya BMTNU, bahwa BMTNU dilahirkan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya untuk meningkatkan ekonomi warga NU, tapi juga bagaimana NU secara jam'iyah kemandiriannya semakin meningkat, kemandiriannya semakin terawat. Oleh karena itu perlu kami sampaikan kepada Ketua PBNU bahwa sejak awal BMTNU dilahirkan, 10% dari laba BMTNU kita persembahkan untuk membantu perjuangan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah selama BMTNU lahir sudah 19,7 miliar dana yang kita berikan, yang kita persembahkan kepada Nahdlatul Ulama. 19,7 miliar, khusus tahun ini 5,2 miliar. Mudah-mudahan 5,2 miliar ini Ketua PBNU betul-betul mampu merawat dan meningkatkan kemandirian Nahdlatul Ulama, sehingga Nahdlatul Ulama semakin bermartabat dan disegani oleh seluruhnya, sehingga menuju abad kedua BMTNU bersandingan dengan Nahdlatul Ulama akan membangun kemandirian ekonomi warga NU secara jamaah dan secara jam'iyah. Terima kasih, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, mohon maaf ada yang terlupakan untuk para anggota yang mengharapkan SHU. SHU-nya sudah bisa diambil
hari Senin tanggal 19 Februari. Silakan datang ke kantor cabangnya masing-masing. Jadi pembagian SHU kita tidak sama dengan lembaga lain yang langsung berupa amplop, tapi langsung masuk ke buku rekeningnya masing-masing. Batas akhir pengambilan SHU 1 bulan. Kalau 1 bulan nggak diambil, otomatis berarti menjadi simpanan anggota berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari sikap maupun tutur kata. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.